Bitcoin will go to fucking zero. One day. In a microsecond. Whoop, like that. Apakah Bitcoin akan bernilai nol? Dan apakah Bitcoin adalah skema Ponzi? Melihat semua berita negatif tentang Bitcoin, dilengkapi dengan harga Bitcoin yang relatif turun, dan penurunan ini sudah terjadi lebih dari setahun. Diperparah dengan banyaknya berita tentang prediksi penurunan harga Bitcoin yang selanjutnya akan semakin turun, membuat banyak orang bertanya, apakah Bitcoin akan menjadi nol? Dan apakah Bitcoin adalah skema Ponzi? Bitcoin adalah aset investasi, yang mana seperti aset investasi lainnya, Bitcoin akan volatil, akan mengalami penurunan dan juga penaikan harga. Bedanya, Bitcoin ini sangat volatil. Namun, volatilitas Bitcoin ini sangat ditentukan oleh sentimen dan kondisi pasar. Yang mana kondisi pasar kripto saat ini sedang dalam kondisi fear atau takut, akibat banyak instansi atau investor besar yang mengalami kebangkrutan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Seperti efek domino, kebangkrutan satu instansi besar akan berdampak pada instansi lainnya. Contohnya saja yang terbaru ada kebangkrutan FTX, yang menyebabkan ada 130 perusahaan afiliasi FTX ikut terdampak. Di antaranya banyak perusahaan besar seperti Solana Foundation, Alameda Research, Voyager, Genesis, dan lain-lain. Dan mungkin ke depannya masih banyak nama perusahaan lainnya yang ikut terdampak. Hal ini mengakibatkan harga Bitcoin semakin turun, serta semakin membuat banyak orang beranggapan bahwa Bitcoin adalah Ponzi. Padahal kalau dipelajari lebih lanjut, Bitcoin adalah masa depan. Dengan Bitcoin dan blockchain, kita bisa memindahkan uang ke berbagai negara dengan biaya yang lebih murah dari sebungkus permen. Atau kita bisa melakukan transaksi jual beli online tanpa sibuk menunggu konfirmasi dari pihak bank. Dan masih banyak fitur lainnya yang bisa kita manfaatkan dari blockchain atau Bitcoin ini. Berbeda dengan Ponzi, yang mana Ponzi hanyalah sebuah skema segitiga, skema penipuan berbentuk piramid, tanpa produk dan tanpa masa depan. Semua keuntungan hanya dari beban yang dibayarkan oleh anggota baru. Jadi, Bitcoin tidaklah sama dengan Ponzi. Lalu, apa itu blockchain? Ada 3 kata untuk menggambarkan blockchain. Yang pertama, immutable. Yang kedua, ada distributed. Dan ketiga, ada ledger. Yang ketiganya, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi buku catatan yang tersebar dan tidak dapat dirubah. Jadi, dengan menggunakan blockchain, segala transaksi dapat dicatat, dapat dibuka, dan juga dikonfirmasi oleh semua orang. Catatan tersebut tidak dapat dimanipulasi. Jadi, dengan menggunakan blockchain, segala transaksi tercatat dengan baik, tidak dapat dirubah, dan juga tidak dapat dimanipulasi. Untuk menggunakan layanan blockchain ini, kita diharuskan menggunakan Bitcoin untuk membayar biaya fee. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Bitcoin merupakan suatu produk atau suatu teknologi. Sekali lagi, Bitcoin bukanlah suatu Ponzi. Lalu bagaimana nasib Bitcoin selanjutnya? Saat ini, Bitcoin hanya terdampak akibat perbuatan segelintir pihak yang mengembangkan altcoin atau koin alternatif atau koin kripto selain Bitcoin, yang mana altcoin tersebut terindikasi melakukan penipuan atau scamming dan berakibat pada reputasi Bitcoin yang ikut memburuk, dan berakhir pada aksi jual paksa atau aksi jual panik menyebabkan harga Bitcoin ikut-ikutan turun. Jika membahas tentang harga, maka dalam rentang waktu tahunan, harga Bitcoin akan bergerak naik. Ingat, dalam rentang waktu tahunan atau dalam jangka waktu yang lama, bukan dalam jangka waktu yang singkat atau dalam jangka waktu yang pendek. Lalu, apakah nilai Bitcoin akan turun sampai menjadi nol? Saat ini banyak pihak yang menjauhkan diri dari investasi Bitcoin. Tapi hal ini bukan hanya terjadi kepada Bitcoin. Arus keluar uang juga diamati dari beberapa instrumen investasi lainnya, akibat dari ancaman resesi pada tahun-tahun mendatang.
nilai Bitcoin tidak akan turun menjadi nol, karena masih banyak institusi atau investor Bitcoin yang percaya dan yakin bahwa masa-masa kelam ini akan berlalu, dan Bitcoin dapat kembali ke harga tertingginya. Nilai Bitcoin tidak akan menjadi nol, karena masih banyak orang yang melakukan transaksi menggunakan blockchain. Dan juga banyak orang yang diam-diam merasa bahagia akibat penurunan harga Bitcoin ini, terutama mereka yang sudah berpengalaman dalam berinvestasi Bitcoin, yang sudah merasakan pahit manisnya investasi lebih dari 4 tahun, yang merasakan bagaimana rasanya market Bitcoin pada saat tahun-tahun kelam di tahun 2018. Mereka merasa bahagia karena dapat membeli Bitcoin dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan harga Bitcoin di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bitcoin tidak akan menjadi nol. Dan di video ini, saya hanya membahas Bitcoin, bukan koin-koin lainnya yang bertebaran di pasar. Mungkin saja masih memiliki resiko kebangkrutan. Jadi, apakah kamu masih percaya Bitcoin? Dan terakhir, jika kamu ada kritik atau saran, silakan sampaikan di kolom komentar ya.